Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channelnya Lismoni Putra. Nah, kali ini saya lagi ngerjain atau dikerjain nih sama mobil L300. Mobil ini mobil L300 diesel, injeksi pump, tahunnya sekitar 2006. Nah, jadi saya mau ngidupin mobil ini, tapinya itu kabelnya, harnas untuk engine-nya itu nggak ada. Nah, jadi bisa dilihat sendiri, jadi kabel harness di engine itu nggak ada sama sekali kabelnya. Di kabin pun ya bisa dilihat kayak gini lah kabelnya, semrawut dan apa adanya. Ya dimaklumin aja karena mobil ini memang mobil yang direkondisi lah, jadi keadaannya memang seperti ini. Jadi kita rekondisi supaya dia bisa beroperasi kembali. Ini mobil L300 solar, tahunnya 2006, sekitar usianya 17 tahunan. Kita nggak bahas spesifiknya tentang mesinnya, tapi kita bahas kali ini kita bahas soal bagaimana menghidupkan si L300 ini dengan kita kasarannya kita buat kabel seadanya. Kabel yang ada kita buat untuk menghidupkan mesin ini. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari kabel-kabel apa aja yang kita pasangkan ke baterai, dan nantinya mobil ini akan hidup enak dan alternator ngisi. Jadi indikasi alternator ngisi itu jadi mesin hidup tanpa adanya suplai baterai. Mesin ini tetap hidup gitu, karena mesin ini membutuhkan suplai 12 volt untuk suplai terus menerus ya. Jadi untuk si injeksi pump, jadi saluran injeksi pump itu butuh suplai 12 volt. Beda dengan mesin diesel lain katakanlah kita bercerita mesin diesel OM 366LA punya Mercedes-Benz, itu tanpa ada sentuhan listrik dalam injeksinya, mesin itu bakal bisa hidup terus. Jadi matikannya gimana? Kalau yang saya ceritain mesin OM 366 itu matikannya masukkan gigi, poseling sedikit, entak set, mati mesinnya. Seperti itu. Kasarannya itu pengalaman pribadi saya waktu di bis ya, seperti itu. Jadi kalau matikannya kayak apa, kayak gitu. Kalau menghidupkannya bisa pakai starter, bisa didorong asal remnya masih anginnya masih banyak ya di sistem remnya. Oke, kita lanjut aja langsung ke sini, ke TKP-nya. Jadi kita mulai dari alternator ini. Nah, alternator ini tuh ada satu kabel, kita dari bawah ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi ada satu kabel besar yang warnanya merah putih, dan itu ada baut kita lebih enaknya baut 12-an lah. Nah, itu adalah plus besarnya, itu nanti mengarah ke aki. Baru ada kabel warna, ada dua soket itu. Yang satunya warnanya bisa diperjelas, warnanya hitam, abu-abu putih dan abu-abu putih juga, tapi ada strip merahnya. Nah, itu apa? Itu yang abu-abu strip merah itu dia ke indikator. Nah, ini ke indikator ya, nanti ke indikator aki. Yang ini itu ke kunci kontak. Ini ke kunci kontak ya. Jadi ada dua kabel di alternator ini. Yang satu itu mengarah ke ada tiga kabel, satu kabel besar dan dua kabel kecil. Nah, kabel ini sudah saya beri warna. Satunya itu warnanya putih, garis ada strip merahnya, dan abu-abu ini adalah ke indikator untuk indikator aki, dan yang ini untuk ke kunci kontak. Nah, kali ini kita nggak pakai kunci kontak ya, kita pakai kayak saklar aja biar lebih mudah untuk menghidupannya. Jadi jelas ya, untuk yang di alternator jadi ada tiga kabel. Yang pertama itu kabel besar, itu mengarah ke baterai. Yang kedua dua kabel kecil, yang satu mengarah ke indikator aki harusnya, tapi nggak terpasang. Yang satunya mengarah ke kunci kontak ya, kunci kontak. Oke, kita lanjut lagi, kita tambahin ini massa
dari mesin langsung ke bodi, kita tambahin ini sendiri. Lanjut kita ke posisi sebelah sana. Jadi ada 4 kabel sudah yang kita pasangkan. Kita lanjut ke injeksi pump. Jadi injeksi pump ini, nah ini bisa dilihat ya, ini injeksi pump. Ini ada 1 kabel yang saya pasangkan ke solenoidnya. Jadi dia butuh supply terus menerus untuk supply 12 volt seperti itu ya, supply 12 volt. Jadi itu 1 injeksi. Dan 1 kabel biru, ini ada kabel biru ya, kabel biru ini dia mengarah ke bendiknya atau strum kunci kontak star ya, lebih mudahnya startnya. Nah itu, dan kita juga pakai kabel tambahan lagi, kabel lagi itu dari masa bodi menuju ke sini, masa baterai. Dan satunya itu dari, bisa dilihat ya gambar, kurang jelas ya gambarnya. Satunya itu dari starter menuju ke plus ini. Ini dari starter. Ini starter, ini dari alternator tadi. Ini masanya dari mesin. Nah, udah sampai situ. Nah, ini kabel-kabel apa? Ini kabel-kabel hanya sebagai aktuator untuk untuk kita buatkan soket di sini. Jadi ini adalah soketnya on off untuk sebagai kunci kontaknya. Ini sebagai kunci kontaknya. Jadi kunci kontak ini juga sebagai pemutus arusnya, supply untuk injeksi pump dan alternator. Jadi kita gabung jadi satu, jadilah kasarannya ini kunci kontaknya. Dan ini adalah tombol startnya. Gitu. Nah, yang dari alternator ini tadi yang saya sebutkan ya, yang dari alternator ini kan dari alternator nih, dari alternator ini saya beri hambatan berupa bola lampu. Yang satu ini dari alternator, baru bola lampu, dan mengarah kita gabung untuk ke sini, ke injeksi pump. Injeksi pump ini nanti setrumnya datang dari sini, masuk ke sini, itu dari sini. Jadi untuk yang kabel yang ke injeksi pump dan alternator kita gabungin jadi satu. Saklarnya pakai ini pengganti kunci kontak seperti itu. Nah, kita coba hidupkan. Ini dipasangkan seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Jadi penjelasannya untuk alternator tadi sudah, untuk ini injeksi pump ini kita lewat kunci kontak kita kabelnya yang mengarah ke situ juga kita jumper dengan yang ke alternator ini. Nah, ini dari alternator. Jadi dari alternator ini kita sambungkan ke bolam sini, baru dari bolam ini kita paralel atau kita jumper ke sini. Jadi seperti itu ya. Ini lagi sudah kita pasangkan semuanya. Busi pemanas nggak kita pakai dulu. Nah, jadi pada saat kunci kontak on gini, ini kita klik set. Nah, kita klik ini, dia bohlamnya akan menyala ya. Kalau kita matikan lagi set, ini mati, bohlamnya akan mati. Seperti itu. Jadi cobanya kita nyalakan dulu, klik. Nah, jadi setrumnya untuk injeksi pump udah standby, dan setrumnya di starter juga sudah standby karena kabel besarnya langsung mengarah ke sini. Tinggal bagaimana kita menyuplai 12 volt untuk ke solenoidnya itu untuk berputarnya starter. Jadi starter ini butuh untuk memutar lah. Jadi untuk tombol startnya itu kita buatkan ini. Kalau kita pencet ini, dan lampunya juga menyala ya. Nah, ini mesin kan hidup. Nah, biasanya ini kalau kita ngetes mesin hidup gini, kalau aki kita cabut tapi kabel alternator yang ini tidak kita pasangkan, otomatis dia akan mati. Tetapi ini baterai kita coba lepaskan. Nah, jadi supply untuk si injeksi pump untuk tetap bertahan bisa hidup itu dia dapat langsung dari alternator, tapi dia nggak dapat langsung dari sini ya.
Jadi dia melalui perantara berupa bola lampu ini. Setelah dari sana, setelah dari mana, dari alternator ini, dia ke bola lampu dulu, habis bola lampu dia balik ke sana. Jadi setrum yang dari sini, yang dari sebelah sana udah masih berfungsi, cuman dia nggak ngambil lagi dari si baterai. Oke, kita matikan ya. Nah, otomatis dia akan mati seperti itu. Bagaimana kalau on off nya nggak kita pasang, otomatis ya supply untuk ke injeksi pump itu nggak bakal bisa hidup mesin ini. Jadi kalau supply-nya untuk 12 voltnya nggak ada ke si solenoid injeksi pump, otomatis mobil ini nggak bakal bisa hidup. Seperti itu. Boleh dicoba. Nah, ini kita coba, kita pasangkan, tapi kita tidak mengklik ini, kita langsung start aja. Ini start ya, kita pencet tombolnya, mesin nggak bakal hidup karena saklar itu memutus dan menghubungkan setrum awal hidup dari aki ini menuju ke solenoid injeksi pump gitu. Jadi alurnya seperti ini. Ini cara-cara emergency buat kita tahu mesin ini hidupnya itu bagaimana. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang jelasnya dalam penyampaiannya. Untuk kali ini mesin L300. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman.